Shalom jemaat GBI di Makassar. Selamat beribadah hari Minggu dan saya melayani saudara dari Jakarta. Terima kasih Pak Basuki yang telah memberi kesempatan untuk saya boleh melayani firman Tuhan di sini. Nah, saya mau sampaikan pelajarannya ya, walaupun ini dari rumah tapi bisa berbagi juga slide PowerPoint ya dengan kecanggihan teknologi hari ini. Dan saya mau menyampaikan pelajaran mengenai menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Nah, pelajaran kita yang pertama saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, apa itu tugas kepala? Itu dijabarkan terlebih lanjut di dalam Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, memang Filipi ini sebenarnya bukan mengenai suami, tapi mengenai pemimpin atau pelayanan. Nah, suami kan pemimpin di dalam keluarga, di dalam kepemimpinan Kristen, ya, termasuk di dalam keluarga tentunya. Selain dalam pelayanan kepada jemaat, seperti Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu dengan memberikan teladan. Teladan dalam hal apa? Ya kalau dalam pelayanan tentu pengabdian kepada Tuhan. Tapi dalam keluarga selain pengabdian kepada Tuhan, maka adalah teladan hidup. Misalnya kesederhanaan, kerja keras, rajin. Tapi yang pasti adalah keteladanan di mana memang Anda sudah dan sanggup menghidupi. Jadi itu sesuai dengan keunikan masing-masing. Tidak, karena kita tidak mungkin menjadi orang yang sempurna. Jadi misalnya kalau saya menekankan sekali mengenai kerajinan, sementara Anda seorang suami yang mungkin rajinnya kurang, ya. Tapi Anda bekerja efektif, Anda bekerja produktif, atau Anda cerdas, atau Anda walaupun mungkin dalam kerajinan kurang, Anda orang yang sederhana, Anda orang yang tidak emosi. Nah, jadi setiap pribadi pasti punya sisi-sisi positif. Asal sisi positif itu dihidupkan, bahkan dikuatkan, karena setiap kepribadian, ya, keunikan seorang pribadi itu ada bagian negatif dan bagian positif. Nah, ketika seseorang lahir baru, maka tentu negatifnya ini perlahan-lahan bisa berubah sehingga kita semuanya memang harus berubah menuju kesempurnaan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tapi sebelum sempurna, ya, dan kita memang tidak akan sempurna, tapi menuju mendekati kesempurnaan, maka kita sudah bisa menjadi teladan dalam hal di mana kita kuat di situ, paling tidak kita melakukan bidang itu. Nah, maka setiap orang pasti bisa menjadi teladan. Nah, itulah tugas seorang suami sebagai kepala keluarga, baik sebagai suami ataupun sebagai seorang ayah sebenarnya. Kita memberikan keteladan dalam hal kekuatan. Bisa juga misalnya dalam hal pola hidup, ya, karena kalau bapaknya rakus, makan nggak jelas, nggak ada aturan, ya nanti pasti istri anak-anak makannya juga nggak benar. Lalu akhirnya karena pola makan atau pola hidup yang diwariskan, maka seolah-olah kayak penyakitnya diwariskan. Tapi padahal sebetulnya pola hidupnya yang diwariskan. Sehingga kalau misalnya orang tuanya sakit ini, anaknya sakit ini, gitu ya. Tapi ketika sang anak berganti pola makan, pola hidup, ternyata penyakitnya tidak diwarisi. Jadi memang ada faktor dari pola makan kalau itu dihidupi secara jangka panjang. Dan ada faktor juga, ada pengaruh juga, maksudnya bukan faktor, ketika seorang anak mulai mengambil keputusan untuk pola makan sehat, maka sel-sel dalam tubuhnya kan menjadi sel yang baru, sehingga dia bisa tidak mewarisi penyakit dari orang tuanya. Nah, apa yang dihidupi inilah yang sebenarnya paling mudah untuk dijadikan teladan bagi anggota keluarga yang lain. Nah, khususnya seorang suami atau ayah, karena memang fungsinya sebagai seorang kepala. Ya, kita lanjutkan lagi.
Kepemimpinan seorang suami dalam hal apa? Nah, ini muncul dari Rut pasal 1 ayat 9. Naomi itu berkata kepada menantunya Rut, karena anaknya Naomi, yaitu suaminya Rut, meninggal. Maka Naomi berkata kepada Rut, ya, dia suruh kamu pulang ke negerimu, gitu ya. Jangan ikut saya balik pulang kampung ke Israel, ke Bethlehem. Kamu pulang kampung saja, ya, di Moab. Lalu dia berkata, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Nah, masing-masing ini karena sebenarnya Naomi punya menantu kan 2. Jadi pulang ke rumah, ya, balik kampung aja, jangan ikut saya, supaya mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Jadi dari sini ada esensi bahwa tugas suami adalah memberi perlindungan kepada istri. Bagaimana cara memberikan perlindungan? Ya, perlindungan itu ya bukan hanya soal fisik gitu ya. Kalau ada maling pasang badan, ada preman pasang badan, tapi terlebih lagi memberi rasa aman karena misalnya bertanggung jawab. Kalau suami nyalain istri melulu, ada masalah istri disalahkan, anak ada masalah istri disalahkan, uangnya nggak cukup istri disalahkan, nggak bisa kelola keuangan, lah ngasihnya juga kurang. Ya minimal jangan menyalahkan, tapi mengajak membahas, lalu memberikan solusi, gitu ya. Bahkan ketika istri berbuat salah, ya jangan kayak Adam, memang ini warisan dari Adam. Itu memang kebetulan juga Hawanya salah, gitu ya, karena dia memberikan makan buah yang dilarang oleh Tuhan kepada Adam. Tapi sebenarnya juga Adam yang salah, kan dia di sebelahnya. Kenapa dia diam saja, gitu kan? Dikatakan lalu Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Berarti Adam di sebelahnya. Dia tidak melarang Hawa. Lalu begitu Tuhan menegur Adam, Adam berkata, perempuan itu yang ngasih. Nah, ini namanya suami yang menyalahkan. Nah, itu membuat orang merasa tidak aman ketika selalu disalahkan, apalagi kalau suami sebenarnya ada andil salahnya, gitu ya. Kalau betul-betul murni kesalahan istri, ya bukan menyalahkan, itu namanya menegur. Tapi kalau suaminya juga ada kesalahan, ya itu namanya menyalahkan. Orang akan merasa aman kalau orang lain atau pemimpin, bukan hanya di rumah, ya, di kantor, di perusahaan, di yayasan, di gereja, kalau pemimpin itu care, perhatian. Maka juga demikian juga dalam keluarga. Maka suami takut akan Tuhan, care, bertanggung jawab, tidak menyalahkan, dan juga dengan rajin lagi, gitu ya. Karena misalnya orang menikah, lalu memang belum kaya, gitu ya. Tapi karena suaminya rajin, istri ini merasa aman. Kenapa? Kayaknya yakin deh, pasti bakal diberkati nih kalau rajin bener begini, gitu ya. Makanya ada wanita yang mau dinikahi sama orang miskin, ya. Orang miskin itu namanya Jarot. Saya sendiri. Kenapa gitu ya? Karena ini rajin dia gitu. Jadi rajin itu membuat orang merasa aman akan masa depan. Maka kalau kaya kan kita nggak bisa kaya atau belum gitu ya. Tapi kalau rajin kan semua orang bisa rajin. Jadi kalau saya mengajarkan rajin, maka sebenarnya kalau mau semua orang bisa. Tapi kalau saya mengajarkan supaya rasa aman harus punya saldo, banyak yang protes nanti lagi mana saya nggak bisa itu. Rajin bisa nggak? Ya pasti bisa kan. Makanya rajin itu memberikan rasa aman. Karena itu saya berikan kesimpulan bagian pertama. Suami yang memberi teladan dan perlindungan membuat istri dan anak-anak merasa aman dan mengikuti nilai-nilai kehidupan. Ya, nilai-nilai kehidupan yang diajarkan tentu oleh ayah atau suami. Nah, itu bagian pertama dari pelajaran sekarang ini, yaitu mengenai menjadi suami. Nah, kita sekarang akan lanjutkan mengenai pelajaran menjadi seorang istri. Ya, kita singkat dalam ibadah online ini. Pak Basuki pesan ya 25 menit. Saya paling susah khotbah pendek sebenarnya ya. 60 menit gitu. Wah, ini 25 menit. Nah, sekarang tentang istri. Apa itu tugas istri yang utama yang dikatakan dalam Amsal pasal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Bagaimana seorang istri bisa berbuat baik? Maka tentu dia harus takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 31. Kenapa harus berbuat baik? Karena istri itu
kedudukannya sebagai penolong. Kalau tadi suami kan saya sebut kepala. Kepala itu memimpin, memimpin itu memberikan rasa aman kalau bertanggung jawab, memberikan teladan. Nah, sekarang istri kan penolong. Maka tugas penolong, dia akan bisa melakukan tugasnya dengan bahagia kalau dia punya kebaikan. Maka Amsal 31 ayat 12 tadi, ia berbuat baik kepada suaminya. Karena orang itu kalau nggak punya kebaikan, menolong itu pasti capek gitu ya. Saya tuh capek, udah tuh repotin terus loh. Memang istri itu diciptakan untuk menolong suami. Jadi bukan suami merepotkan. Memang tugasnya menolong. Tapi kalau orang yang baik, dia nggak merasa bahwa orang lain itu merepotkan dia. Karena memang dia punya kesediaan menolong. Ya, kalau itu punya kebaikan. Maka kalau wanita itu nggak punya kebaikan hati, menikah pasti menderita. Karena dia merasa, ini anak ngerepotin aja, ini suami ngerepotin aja. Loh. Maunya ngapain gitu ya. Ya maunya menikmati hidup sendirian. Wah, itu pasti bakal menderita karena suaminya namanya kepala dan istri penolong, suami pasti akan minta tolong sama istrinya. Maksudnya dia minta tolong sama sekretarisnya untuk ngurusin tiketnya, uangnya, ngurusin kantornya, ngurusin listriknya, HP-nya. Wah, lama-lama ya suami jatuh cinta sama penolongnya. Atau kalau yang menolong pembantunya terus, malam-malam dia masuk kamar penolong. Karena memang suami itu butuhnya penolong. Nah, makanya istri yang menjadi penolong dibutuhkan suaminya. Kalau enggak ya dia nggak dibutuhkan. Pak, suami saya itu kayak nggak butuh saya. Lah ibu berperan nggak sebagai penolong ya? Maka supaya bisa menjadi penolong yang bahagia. Karena kalau misalnya penolong yang terpaksa gitu ya, merasa menderita, susah amat sih hidup ini, punya suami suka nyuruh-nyuruh, namanya penolong ya disuruh gitu ya, walaupun tentu ada sopan santun, etika, cara menyuruhnya dengan minta tolong, bilang terima kasih, tapi ibu harus mempersiapkan hati, mempersenjatai diri dengan kebaikan hati. Nah, kebaikan hati itu muncul dalam bentuk takut akan Tuhan, atau sebalik, takut akan Tuhan akan membuat seorang istri baik hati. Nah, kebaikan hati akan muncul dalam bentuk misalnya membantu mewujudkan tercapainya cita-cita suami. Jangan punya cita-cita sendiri, itu bukan penolong, nanti jadi kepala. Ya. Menciptakan suasana gembira di rumah, tidak ribut, tidak cerewet. Ya. Dan yang istri yang baik, ya kembali kepada tadi, kalau Naomi berkata kepada Ruth, ini saya angkat Ruth-nya. Ruth itu disebut sebagai istri yang baik. Kenapa? Karena waktu dia dilamar sama Boas, laki-laki kaya raya di kampung itu, milih janda miskin bernama Ruth. Lalu Ruth tanya, Boas, kenapa kamu mau sama aku? Lalu Boas itu menjawab, sebab telah kudengar seisi kota ini membicarakan engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik. Wah, apa itu perempuan baik-baik? Telah kudengar bagaimana engkau mengabdi, melayani, mengasihi mertuamu, sekalipun suamimu sudah meninggal. Oh, jadi istri atau perempuan baik-baik versi Alkitab. Deskripsi dalam kitab Rut itu adalah yang sayang mertua. Karena itu kalau seorang laki-laki menikahi istri, lalu istrinya benci ibunya sendiri, gitu, ibunya si suami, ya. Si istri nggak suka mertuanya, mama mertuanya, ya banyak suami diam-diam menyesal. Cuma kadang-kadang laki-laki itu nggak berani ngomong. Oh iya Pak, suami saya itu nggak mau ngomong, gitu lah. Kenapa dia nggak mau ngomong? Ya karena dia takut. Mungkin ibu mengerikan. Jadi banyak laki-laki itu banyak berbicara di kantor, banyak berbicara di gereja. Wah idenya banyak. Sampai rumah diem gitu. Kalau saya tanya Pak, kenapa sih diem? Jangan, ini kan nggak di depan istri ya. Kita berdua Pak. Menakutkan Pak Jarod. Ibu denger ya, ini saya sampaikan suara para bapak nih, menakutkan, males berantem, habis istrinya ngajak berantem melulu. Nah itu bukan baik hati, itu jahat namanya ya. Orang jahat itu tidak suka berantem, sukanya menolong dan menjadi orang yang baik hati. Nah baik hati itu ada bentuknya. Kalau ada yang ditulis dalam kitab Rut itu adalah cinta mertua. Baik hati itu tidak cinta uang, baik hati itu rajin. Nah, Amsal 31 ayat 13. Nah, rajin itu pun ditulis dalam Amsal 31 ayat 13 ini. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Kata mencari itu dari bahasa aslinya, ya bahasa Ibrani, dari perjanjian lama, itu dalras. Dalras ini artinya mau berusaha. Karena kan kadang-kadang orang itu nggak mampu. Ya nggak masalah, karena kita lahir nggak dengan kemampuan.
Tapi kalau mau, maka Alkitab menekankan soal mau. Penolong itu harus punya kemauan. Karena begitu mau, maka pasti mampu. Coba ibu sebutin ke saya apa yang nggak mampu. Bilang nggak bisa masak gitu ya, pasti bisa kalau mau. Kan bisa belajar ya, kalau soal bakat enak apa enggak itu kan ada levelnya ya kan. Nggak perlu level 9 lah, kalau laki-laki itu nggak ngerti rasa. Laki-laki itu rasanya cuma 2, kenyang sama lapar. Jadi sebenarnya kalau ibu itu masak buat suami ya, kecuali buat teman sesama wanita itu ibu harus ahli skala 9. Tapi kalau ibu suaminya bukan perempuan, laki-laki, maka laki-laki itu rasanya cuma 2 kok ya. Lapar sama kenyang udah. Jadi kalau mau aja masak, udah pasti dimakan itu sama suami ya, kecuali parah-parah banget ngasih garam sekilo ya gendok telurnya 2 gitu ya, itu garam pakai telur kan pasti nggak separah itu. Jadi kalau mau pasti bisa, apalagi gitu ya yang emang mendampingi anak belajar apapun dah ya, itu pasti bisa. Makanya Alkitab mengatakan seorang wanita itu yang dalam Amsal 31 yang disebut baik di ayat 12, ayat di bawahnya itu daras. Daras itu adalah mau, ya. Maka punyalah kemauan, nanti akan punya kemampuan. Apalagi ditambah dengan kebaikan, maka melakukannya dengan senang. Nah, Amsal 31 ayat 13 adalah seorang wanita yang daras, mau berusaha, dan itulah esensi seorang penolong. Ketika dia mau berusaha, maka dia menjadi mampu. Ia mencari bulu domba dengan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nah, kalau berusaha tadi, bekerja tadi, mencari tadi daras, maka senang di sini adalah asa. Asa itu artinya melakukan pekerjaannya dengan senang hati karena menyadari itu panggilan hidupnya. Ya, wah, orang kalau menyadari itu panggilan hidupnya kan nggak merasa disuruh-suruh. Kenapa orang menderita? Karena merasa disuruh-suruh. Kenapa merasa disuruh-suruh? Jadi kan bukan tugas saya. Nah, itu dia. Harusnya merasa itu tugasnya. Artinya merasakan itu panggilannya. Maka Amsal 31 itu terkenal dengan pelajaran mengenai wanita bijak yang baik hati. Dia mengerti panggilan hidupnya bahwa adalah untuk menolong sehingga bisa melakukan dengan senang hati. Nah, ketika kriteria ini ada pada seorang istri, maka tentu dia akan menjalani perannya dengan bahagia. Dan mau tidak mau harus ada karakter ini, karena kalau menikah ya, karena mau nggak mau pasti akan berperan menjadi seperti itu. Nah, saya lewati kesaksiannya, saya berikan penutup quote-nya. Istri yang menyadari panggilannya sebagai penolong dan membantu suami mencapai impiannya dengan senang hati, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Nah, karena itu ini mana ayam, mana telur gitu ya. Maksudnya siapa yang harus berperan dulu? Suaminya menjadi pemimpin, kepala, bertanggung jawab, melindungi, memberikan teladan, atau istrinya dulu gitu ya. Sing waras ngalah. Yang sadar duluan ya. Jadi siapa yang rohani harus memberikan teladan kepada yang tidak rohani. Karena memang idealnya itu suami itu imam dalam keluarga. Jadi tentu idealnya adalah dimulai dengan suami. Tapi kan sering hidup ini tidak ideal. Karena memang dulu waktu ibu cari pacar, memangnya cari yang rohani atau cari yang ganteng. Atau bahkan mungkin ganteng diabaikan ya. Ibu cari yang kaya, nah itu dia kaya tapi nggak rohani, gitu ya. Yang rohani tapi nggak kaya. Waktu itu ibu milih waktu cari pacar, cari yang kaya ya. Kalau sekarang nggak rohani, jangan mengeluh, itu konsekuensi dari pilihan. Ya. Atau bapak gitu, wah istri saya itu males. Nah, dulu tuh bapak cari pacar itu yang rajin atau yang cantik, gitu. Wah, bapaknya miskin, wah, maka pengen nanti menikah supaya nggak susah cari modal, cari wanita yang cantik dan anaknya orang kaya kan dapat bisa bantuan modal. Nah, kalau kaya ya males, di rumah sering ada pembantu. Kalau mau cari yang rajin nih, cari yang miskin. Orang miskin itu dari kecil biasa bekerja. Kenapa saya rajin? Dari kecil, saya umur 6-7 tahun aja jualan es lilin. Kelas 1 SD, saudara jualan es lilin. Waduh, habis itu loper koran. Wah, macam-macam. Bikin strom aki. Ya, karena saya miskin, terbiasa rajin dari kecil. Kayaknya diberkati. Makanya kalau setelah menikah,
lalu Anda tuh menjumpai, kalau pasangan saya tuh begini, udah, itu konsekuensi pernikahan. Coba tarik mundur ke belakang, waktu pacaran dulu. Yang Anda cari itu apa, gitu kan. Wah, saya cari yang kaya, Pak. Wah, tapi ternyata dia tuh nggak pinter, gitu. Begitu menikah, kekayaannya habis, udah. Tinggal miskinnya sama bodohnya. Itu pun konsekuensi pernikahan. Ya, karena kalau dengan dihadapi, ya maka saya percaya ada pemulihan, ada kebangkitan kembali, Tuhan memberkati. Tapi ketika suami istri saling menyalahkan, saling menuntut, yang ada berantem, bertengkar, bahkan mungkin di ambang perceraian, tidak ada berkat. Bahkan kalau ada berkat pun dalam bentuk materi, tidak ada kebahagiaan. Tapi ketika suami istri mau sadar, karena itu saya menyadarkan hari ini peran masing-masing supaya dengan demikian ada berkat di dalam keluarga, ada kebahagiaan di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu mengenai pernikahan bahagia, khususnya peran dan tugas suami serta istri. Biar pelajaran singkat hari ini membawa kami pada kesadaran untuk peran masing-masing. Bagi yang belum menikah menjadi pembekalan, menjadi sebuah impian, harapan ketika pernikahan nanti bisa memahami tugas suami, tugas istri. Kami jujur Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami percaya kasih Tuhan akan memampukan, dan firman Tuhan memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami boleh berjalan dari waktu ke waktu untuk pernikahan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman Tuhan, mengucap syukur dan menerima pelajaran ini. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan melanjutkan ibadah ini dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.